Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita rehat sejenak dari kitab Bulughil Maram yang insyaallah kita akan mengkaji salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam Sahih terkait dengan amanat yang diberikan kepada seseorang. Beli sapi berapa di tempatnya, ada paket untuk diberangkatkan umroh. Nah, yang berangkat umroh ya pribadi yang komunikasi dengan pedagangnya. Sementara panitia ini kan jumlahnya banyak orang. Apakah tidak menimbulkan kecemburuan nanti di dalamnya? Nah, di beberapa tempat juga ketika panitia kurban ini dibagi beberapa bagian atau divisi gitu, ada kalanya divisi pengadaan ini paling diincer gitu, berebutan ingin duduk di divisi pengadaan, karena divisi pengadaan ini sering dapat bonus dari siapa? Dari pedagang. Nanti untuk satu ekor sapi yang berhasil dijual, yang dibeli di sini nanti dapat fee berapa, dan itu masuk kantong pribadi, waliyadzubillah. Maka terkait dengan hal ini, kejadian yang hampir sama itu pernah terjadi di masa Nabi, dan inilah haditsnya yang akan kita bahas malam hari ini. Haditsnya adalah hadits Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau dikenal dengan kunyahnya, sama halnya seperti sahabat Abu Hurairah dikenal dengan kunyahnya. Kunyah itu sebutan panggilan yang menisbatkan kepada anak atau putra yang dimilikinya. Abu Humaid itu artinya bapaknya Humaid. Abu Hurairah ya bapaknya Hurairah, tapi beliau nggak punya anak namanya Hurairah, enggak. Hanya saja di dalam Sunan At-Tirmidzi ini disebutkan kenapa beliau disebut Abu Hurairah,
Karena Abu Hurairah itu ketika pergi menggembala selalu membawa serta anak kucing kecil bersama dengan beliau. Ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi itu di dalam sunannya yang menjelaskan tentang sebab penamaan atau panggilan Abu Hurairah bagi sahabat Nabi, yaitu Abu Hurairah. Nah, biasanya para sahabat yang lebih dikenal dengan panggilan kunyah seperti ini, keterangan mengenai nama aslinya itu ada banyak, sehingga kita tidak bisa menentukan mana yang benar dari keterangan nama yang dikabarkan mengenai sahabat tersebut. Seperti Abu Hurairah, ada banyak kabar yang mengabarkan namanya adalah Abdus Syams, ada yang mengabarkan namanya Abdurrahman, ada yang mengabarkan namanya itu Abdullah, dan lain sebagainya. Hanya saja yang masyhur dari Abu Hurairah, dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama rijal, beliau itu dahulu namanya Abdus Syams, kemudian diganti oleh Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Abdus Syams itu kan namanya hamba matahari, maka menamakan seseorang dengan penghambaan terhadap selain Allah ini nggak boleh. Oleh sebab itu diganti oleh Nabi SAW namanya menjadi Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, yaitu sahabat Nabi yang dikenal dengan panggilan Abu Hurairah. Adapun sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, beliau dikenal dengan kunyah Abu Humaid. Juga nama beliau yang masyhur adalah Abdurrahman ibn Sa'ad, dikenal dengan nama Abdurrahman ibn Sa'ad. Ada versi berita lain yang mengabarkan namanya adalah Munzir ibn Sa'ad ibn Malik. Nah, terlepas dari itu semua, beliau lebih dikenal dengan kunyahnya. Kemudian As-Sa'idi ini adalah nisbat kepada qabilah besar yang menghuni wilayah Yathrib dari subqabilah suku Khazraj. Jadi As-Sa'idi ini nisbat kepada tokoh yang namanya Sa'idah ibn Ka'ab ibn Khazraj, cucunya Khazraj yang menjadi puncak dari suku Khazraj yang berada di Yathrib. Nah, di Yathrib ini kan dikenal ada dua suku besar, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Yang keduanya itu saling berperang. Beberapa waktu sebelum Nabi hijrah, kedua suku ini sudah bersepakat untuk mengakhiri peperangan panjang, yang kemudian hari tersebut itu diperingati sebagai hari Bu'ats, yaitu hari perdamaian, penghentian peperangan selama-lamanya antara Aus dan Khazraj. Nah, ini pembahasan ini bisa disampaikan nanti ketika dalam pengajian Sirah Nabawiyah, mungkin ustadz lain yang menyampaikan. Nah, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an ini meriwayatkan dari Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala amilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang amil. Istamala ini kalau diartikan secara letterlek artinya itu mempekerjakan. Nah, namun dalam konteks ini saya lebih cocok maknanya itu menugaskan gitu. Karena ini adalah tugas dari Allah, yaitu memungut zakat. Istamala amilan, jadi beliau mempekerjakan, menugaskan seseorang untuk menjadi amil, yaitu amil zakat. Faja'ahul amil, kemudian amil tersebut datang kepada Nabi SAW hina faragha min amalihi, ketika sudah selesai dari pekerjaannya, dari amalnya, yaitu mendatangi muzaki untuk mengambil zakat dari muzaki. Nah, ketika datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiyali, ini untuk kalian, artinya ini zakatnya nih, ini untuk kalian. Nah, yang ini hadiah untukku gitu. Dihadiahkan sama muzaki untuk diriku. Maka Nabi mengatakan kepada amil ini tadi, afala qa'adta fi baiti abika wa ummik fa nadharta ayyuhdalaka amla, tidakkah Anda duduk saja
di rumah ayah atau ibumu, kemudian lihat hadiah ini datang nggak kepada Anda kalau Anda hanya sekedar duduk-duduk saja di rumah bapak ibumu. Sekiranya itu memang hadiah ya. Apakah hadiah ini juga akan datang ketika Anda hanya duduk-duduk saja di rumah ayah ibumu? Tentunya tidak. Kalau begitu, apa? Hadiah ini datang kepadanya karena kewenangannya sebagai amil. Karena tanggung jawabnya sebagai amil, datanglah hadiah ini kepada dirinya. Kalau begitu, jangan diambil. Tsumma qama Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbah asyiyatan, yaitu di siang hari, ba'da shalah, setelah salat asyi itu antara zuhur atau asar. Itu disebut asyi, yaitu waktu setelah pertengahan hari, itu disebut asyi. Salat zuhur ini kan bermula setelah pertengahan hari, sehingga di sini kami belum mendapatkan keterangan ini salatnya salat apa. Yang jelas jika tidak zuhur dia adalah asar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada perihal yang penting untuk disampaikan ini, beliau segera berdiri menyampaikan khutbahnya. Fatashahhada, Rasulullah memulai dengan tasyahud. Wa athna 'ala Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, bima huwa ahluh, yang mana Allah Subhanahu wa taala maha memiliki pujian tersebut yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai di sini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, faidah. Saya pribadi belum pernah mendapati Nabi Muhammad itu memulai khutbahnya, pembicaraan di hadapan publik, yang beliau memulainya dengan salam. Jadi salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika beliau ada sesuatu yang hendak sampaikan, beliau mulainya dengan hamdalah. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, mungkin sebagian dari antum ada yang melihat kebiasaan saya kalau nyampaikan ini nggak salam dulu gitu kan. Tapi di sini saya salam dulu gitu kan. Jika ada nanti yang melihat saya tidak salam dulu, ya alasan saya adalah ini. Nabi Muhammad itu belum pernah saya dapati hadisnya yang sahih ya. Yang sahih. Kalau yang dhaif ada di Sunan Al-Baihaqi. Beliau khutbah Jumatnya salam dulu gitu loh. Namun setelah salam beliau duduk. Sehingga ada pemisah antara apa? Antara salam dengan khutbah, yaitu dipisah dengan duduk gitu. Ini ada di Sunan Al-Baihaqi. Namun yang sahih dari Nabi saya belum dapati. Nanti kalau misalnya jamaah sekalian ada ketemu, ada sanadnya ini di kitab ini, tolong kabarkan saya. Sejauh ini dengan kelemahan saya dan keterbatasan saya untuk mencari literatur hadis, saya belum mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memulai khutbahnya, memulai pengajarannya itu dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Belum pernah saya dapati. Nah, namun jamaah sekalian, bukan berarti nanti ketika menyampaikan pengajaran atau menyampaikan khutbah ini nggak boleh salam, enggak. Tapi silahkan gitu loh. Silahkan, hanya saja jika nanti antum dapati saya tidak memulai dengan salam, itu artinya saya sedang meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Karena pernah suatu ketika saya memulai pelajaran hadis ini tanpa salam, ada jemaah yang protes, dianggap nggak sopan. Ustaz, nggak sopan antum. Namun yang demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan juga mengampuni jamaah tersebut. Maksud beliau baik gitu kan untuk menyampaikan, namun dengan amanat ilmu yang Allah titipkan kepada saya gitu kan, yang saya dapati Nabi Muhammad nggak pernah memulainya dengan salam. Nah, ini faedah yang terkait dengan hadis ini, dan nanti juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain ketika Nabi itu memulai khutbahnya, memulai pengajarannya,
ini selalu dimulakan dengan hamdalah, memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Baru kemudian Nabi mengatakan amma ba'du. Nah, ini baru intinya. Jadi pujian dulu disampaikan, baru kemudian amma ba'du. Ketika sudah amma ba'du, ini baru masuk kepada inti dari apa yang hendak disampaikan oleh Nabi. Nah, Nabi mengatakan fama balul amili nasta'miluhu fayatina fayaqulu hadza min amalikum wa hadza uhdiyali. Apa yang menjadi sebab gitu kan? Apa yang menjadikan seorang amil yang kita tugaskan, yang kami tugaskan, kemudian ia datang kepada kami mengatakan ini amal kalian, artinya ini hasil pungutan zakatnya diserahkan kepada Baitullah, dan yang ini uhdiyali, hadiah yang diberikan kepadaku. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanadhara hal yuhdalahu amla. Tidakkah kalau begitu dia duduk-duduk saja di rumah ayah dan ibunya dan ia lihat datang atau tidak hadiah ini kepada dirinya. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad ini berada di tangannya, la yaghullu ahadukum minha syai'a illa ja'a bihi yaumal qiyamati yahmiluhu ala unuqih. Tidaklah seorang itu melakukan ghulul ini kecurangan di dalam amanat yang dititipkan kepadanya. Melakukan ghulul, kecurangan barang sedikit pun, kecuali nanti hal yang dia curang di dalamnya itu akan dibawanya di hari kiamat. Jabihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala unuqihi, dia angkat, dia pikul itu di atas lehernya ini. In kana ba'iran ja'a bihi lahu rugha, kalau memang yang dicuranginya ini seekor unta, maka dia akan membawanya sambil unta tersebut itu bersuara. Rugha itu bahasa Arab untuk suara unta. Nah, bahasa Indonesianya nggak ada ini. Suara unta ya suara unta, itu ungkapannya dalam bahasa Indonesia, nggak ada istilah khusus. Di samping kemudian unta itu tidak ada di Indonesia, di sisi lain kosakata bahasa Indonesia ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan kosakata bahasa Arab, bahkan jika dibandingkan dengan kosakata bahasa daerah tertentu di Indonesia. Nah, contoh bahasa daerah ini kan kaya dengan kosakata. Kalau orang Banjar ini istilah untuk jatuh itu kan banyak gitu. Jatuh, tersandung itu tegepak, tedangsar, terus teguling, tegulinding, tekipai, macam-macam bahasa, semuanya itu jatuh. Nah, bahasa Indonesia jatuh ya jatuh gitu aja, dia tidak kaya dengan kosakata. Nah, bahasa daerah kita, suku-suku di Indonesia ini sebenarnya kaya. Nah, jadi bahasa Arab ini kaya. Suaranya hewan ini satu persatu dia punya nama gitu. Wa in kanat baqaratan, jika yang dia curang di dalamnya itu dalam bentuk sapi ya, dia bawa, maka dia bawa sapi, ja'a biha laha khuwar, maka dia akan membawa sapi itu dipikul di atas lehernya ini sambil sapi tersebut mengeluarkan suaranya. Nama bahasa Arabnya namanya khuwar. Khuwar ini suara sapi yang mo gitu. Kalau unta saya nggak tahu suaranya gimana. Wa in kanat syatan, kalau dia kambing, ja'a biha tay'ar, dia datang dengan memikul kambing itu dalam keadaan kambingnya itu juga bersuara, mengembek dia. Faqad ballaghtu, maka sudah aku sampaikan, kata Nabi.
Nah, di riwayat yang lain yang muttafaq alaih, Nabi sampai 3 kali menyampaikan Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Ya Allah, sudahkah aku sampaikan? Nah, dalam hal ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika saya melihat hadis ini gitu kan, Nabi Muhammad sangat sungguh-sungguh untuk menyampaikan gitu kan. Dan munasabahnya ini kita sebentar lagi berhadapan dengan pelaksanaan ibadah kurban, di mana 1-2 orang sudah menanyakan secara pribadi kepada saya. Maka saya memandang hadis ini penting untuk saya sampaikan. Nabi sudah sampaikan amanat ilmu yang kemudian Allah amanahkan kepada saya juga harus sampaikan ini. Bahwasanya yang demikian ini pemberian hadiah yang diberikan karena terkait atau berkenaan dengan kewenangan seseorang dalam suatu pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, pemberian itu tidak boleh diambil untuk masuk kas pribadinya gitu kan, untuk menjadi milik pribadinya, itu tidak boleh. Nah, di antara mafsadat atau keburukan-keburukan nanti yang akan mungkin terjadi di kemudian hari, hal ini nanti menjadikan orang tersebut yang diamanahi kewenangan ini boleh jadi memberikan perlakuan yang berbeda kepada halayak atau publik yang seharusnya dia memperlakukannya. Nah, yang semisal ini juga di dunia pendidikan biasanya terjadi gitu. Murid memberikan hadiah kepada guru gitu. Sah-sah saja. Tapi gitu kan, ketika murid ini memberikan hadiah kepada guru dan kemudian menjadikan guru ini memperlakukan murid ini berbeda dari yang lain gitu, maka ini bisa menjadi hadiah yang diharamkan gitu. Nah, ini para ulama menyebutnya dengan hadiyatul ummal atau hadaya al-ummal, hadiah-hadiah yang diberikan kepada pekerja atau orang yang diamanahi pekerjaan tertentu. Nah, sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kebiasaan saya karena profesi saya ini sebagai dosen pengajar di perguruan tinggi. Pernah suatu ketika mahasiswa itu menghadiahkan buku kepada saya gitu kan, minta maaf saya nggak bisa nerima, tapi ini hadiah, justru karena itu hadiah saya nggak bisa nerima, justru karena itu hadiah saya nggak bisa nerima. Artinya untuk semester ini saya masih terikat kontrak kewenangan untuk ngajar antum dan ngasih nilai antum gitu loh. Nanti antum ngasih hadiah ke saya, yang lain enggak gitu kan. Boleh jadi nanti nilai antum tinggi sendiri gitu loh daripada yang lainnya. Gara-gara nanti pada saat saya mau ngambil nilai, hati ini kok kayaknya enggak tega nih kalau ngasih nilai ini. Dia udah baik nih sama saya nih, dia udah baik nih udah ngasih kan. Sehingga perlakuan saya berbeda dan mengakibatkan ada ketidakadilan yang secara tidak sengaja saya lakukan. Enggak, nanti dulu. Jangan dikasih ke saya sementara saya masih ada kontrak untuk ngasih Anda nilai. Nanti setelah lulus, kamu lulus dari mata kuliah saya, nggak ketemu lagi di meja perkuliahan, kamu mau ngasih hadiah saya rumah, saya terima. Kamu mau ngasih hadiah saya Pajero gitu, saya terima. Tapi selesaikan dulu kuliah sehingga tidak ada keterikatan tanggung jawab antara guru yang akan memberikan nilai dan murid yang melaksanakan tugas pendidikannya gitu. Jadi demikian. Nah, ini secara umum seperti. Nah, sekarang dalam konteks panitia kurban gini kan. Nah, ini nampak substansi dari larangan ini ada pada kasus yang dimana pedagang tadi memberikan hadiah tersebut. Nah, namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sisi pedagangnya ketika dia memberikan hadiah ini tidak terlarang.
Karena pedagang ini kan dalam melakukan dagangnya lumrah melakukan promosi-promosi tertentu gitu loh. Siapapun pembeli, entah yang beli nanti itu pribadi atau pembeli ini adalah panitia yang bagian pengadaan. Nah, hanya saja nanti ketika ini diambil, diterima oleh panitia yang pengadaan, kalau kita merujuk kepada zahir hadis ini, bonus tadi itu hendaknya masuk kepada kas panitia. Sehingga nanti panitia secara musyawarah ketika memang mendapatkan bonus yang demikian itu dikelola untuk manfaat bersama dengan tujuan penyelenggaraan ibadah kurban itu gitu. Jangan kemudian untuk jadi milik pribadi. Jangan kemudian dimasukkan ke kantong pribadi gitu. Karena Nabi SAW sudah memperingatkan ada akibatnya nanti di akhirat ketika dia masuk kantong pribadi. Ini hewan kurbannya sudah saya tunaikan, sudah saya belikan, dan ini hadiah untuk saya gitu. Jangan. Tapi kembalikan kepada kas panitia, sehingga nanti ketika kas panitia ini ada, ini bisa dioptimalkan untuk operasional penyelenggaraan ibadah kurban pada hari hanya. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, secara singkat hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Silahkan apabila dari jamaah sekalian ada hal yang ditanyakan, baik terkait dengan hadis yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini atau hal-hal lain yang sekiranya masih dalam permasalahan ibadah kurban, atau nanti perkara yang lain yang di luar masalah ibadah kurban, ini juga kami persilahkan. Mudah-mudahan saya ada jawabannya. Namun jika saya belum ada jawabannya, nanti silahkan tanyakan ke asatidzah yang lain. Ada terkait tadi panitia masjid pengumpul tadi pembeli kurban itu dengan penjual ada akad ataupun tanpa akad pun tidak boleh, Ustaz. Maksudnya kan kita nggak ada memang beli tanpa akad, nanti kalau saya beli sekian harus dapat bonus. Jadi tanpa akad, kan misalkan dengan akad ataupun tanpa akad itu tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Misalnya kan ada kan ada dua yang bonus ini bisa ada dua model. Yang pertama, dari awal pedagang sudah nawarin, kalau kamu beli sama saya gitu kan, 1 ekor sapi kamu dapat sekian. Itu dari awal sudah ada perjanjian bonus. Ini tidak boleh untuk masuk kantong pribadi gitu. Terus kemudian tidak ada akad. Jadi saya beli ini, setelah selesai akad jual beli, terdetik di benak pedagang, nih saya kasih nih buat kamu nih. Ini pun juga nggak boleh. Karena tadi apa? Dana ini kan punyanya sohibul kurban secara asalnya gitu loh. Ketika sementara panitia kurban ini dia hanya sebagai wakil. Pada saat dia menerima hadiah, terus kemudian tidak diketahui sohibul kurban dan tidak diketahui panitia yang lain, ini ada bentuk khianat dalam menjalankan amanat ini. Maka solusinya itu tadi, ketika memang dapat dari pedagang, kembalikan ini kepada kas panitia, dikomunikasikan kepada panitia yang lain bahwasanya ini dapat dan ini dimasukkan kas panitia, dan kemudian juga sohibul kurban juga berhak tahu jumlah nominalnya ini dari sapi yang dibeli ini kami dapat bonus ini, dan akan digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah kurban nanti di hari hanya. Jadi seperti itu. Jadi demikian. Ya, monggo Pak. Ya, petugas kurban dibayar sangat boleh dan harusnya dibayar. Karena Nabi SAW itu memberi upah bagi jazar,
Jazar itu tukang potongnya. Nabi SAW itu memberi tukang potongnya. Hanya saja nanti upah yang diberikan kepada panitia ataupun kepada tukang potongnya di hari penyelenggaraan itu tidak boleh diambilkan dari bagian tubuh hewannya gitu. Nah ini Nabi SAW melarang wala nu'tiha min jazariha syai'a. Kami tidak memberikan kulit hewannya ini kepada tukang potongnya gitu kan. Kata Nabi nahnu nu'tihim min indina. Kami itu memberikan kepadanya dari uang kami sendiri. Artinya ada upah, ada ujroh yang diberikan kepada panitia, kepada tukang potongnya itu. Nah, dalam hal ini penyelenggaraan hewan kurban untuk saat ini kan sudah terorganisir, sehingga bagian-bagiannya itu nanti kalau diorganisir secara rapi tidak hanya tukang potong saja. Mereka yang itu keluar tenaga pikirannya itu juga layak untuk diberikan upah jika memang dananya itu mencukupi. Tapi jika tidak mencukupi gitu kan, memang diminta kerelaannya, ya memang harus rela gitu. Jangan sampai nanti ngedumel di belakang gitu. Nanti yang bagian pengadaan dapat bonus gitu kan, wah enak di dia, yang tukang potong nggak dapat apa-apa, ini cuma dapat ucapan jazakallahu khairan aja gitu. Terima kasih gitu kan. Nah itu bisa jadi kecemburuan antar personil panitia satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya memang hendak memberikan upah itu sewajarnya sekedarnya gitu loh, sewajarnya sekedarnya, karena ada tenaga yang dikeluarkan, ada pikiran juga, ada waktu juga yang diluangkan itu kan oleh panitia. Boleh itu untuk memberikan upah itu kepada mereka. Allahu taala alam. Yang lain masih ada waktu ya? Nggih, monggo. Beliau dulu ya. Nggih. Dengan penyelenggaraan kurban di kawasan atau area masjid Ustaz, dengan lahan parkir, kemudian masjid, kemudian air, listrik, itu bagaimana, diperbolehkan atau tidak Ustaz di masjid dilaksanakan penyelenggaraan kurban Ustaz? Oh ya, untuk penyelenggaraan kurban di masjid gitu kan, untuk penyelenggaraan kurban di masjid, kalau memang nggak ada tempat lain boleh, kalau memang tidak ada tempat lain. Karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan kurban gitu loh itu tahanan Nabi itu diikat di masjid. Hal ini yang mengindikasikan ketika memang masjid ini digunakan untuk sesuatu yang di luar ibadah mahdhah harian, dan kurban ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah ini mengharuskan adanya darah yang tertumpah kan, seperti itu. Maka hendaknya dilaksanakan di luar area masjid. Nah, ketika dilaksanakan di parkiran, apakah parkiran itu tidak termasuk dari bagian masjid? Fikihnya di sini ketika orang itu mewakafkan tanah untuk masjid, yang dihukumi dengan hukum masjid itu apakah keseluruhan tanah atau wilayah yang dijadikan untuk sholat saja gitu loh Maka fikihnya, di mana sholat tahiyatul masjid dilaksanakan, itulah bagian yang dia berlaku hukum masjid. Maka di dalam masjid ada keharusan untuk bersih, suci. Sementara darah yang ditumpahkan ini kotor gitu kan. Ketika nanti dilakukan di wilayah parkiran atau di halaman masjid, maka ini bukan bagian dia bukan bagian dari masjid yang dituntut harus bersih. Yang tuntutan masjid harus bersih ini diantaranya Allah kalamkan dalam Al-Quran, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti.
kami tugaskan kepada Ibrahim dan Ismail itu untuk membersihkan rumahku, kata Allah. Lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud, bagi orang yang tawaf, bagi orang yang beriktikaf, orang yang ruku dan orang yang sujud. Artinya wilayah mana dari masjid yang difungsikan untuk sujud, ruku, disitulah wilayah yang dituntut harus bersih, sehingga tidak boleh ada darah yang tertumpah. Nah, adapun nanti wilayah halaman masjid ini masih boleh darah tertumpah. Kenapa? Karena tidak difungsikan untuk sujud dan ruku. Terlebih lagi fikihnya adalah tidak dilakukan sholat tahiyatul masjid di parkiran gitu kan. Jadi orang datang parkir gitu kan, taruh alamannya, habis itu Allahu Akbar, lu ngapain lu gitu kan? Saya sholat tahiyatul masjid karena ini diwakafkan masjid. Ya enggak gitu. Enggak bisa dia dijadikan sebagai sebagai wilayah masjid. Masuk dulu masjid di mana wilayah difungsikan untuk di mana wilayah difungsikan untuk rukuk dan sujud, itulah bagian yang diberlakukan hukum masjid. Jadi seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Tadi itu aja Pak ya. Di wilayah masjid gitu ya. Nah, kemudian yang lain masih terkait dengan hadiah tadi Pak. Bagaimana seandainya dia itu disampaikan nanti aja kalau udah selesai panitia gitu. Kasus yang Ustaz Husin tadi. Iya. Jadi kalau misalkan dibilang ini saya pembelinya untuk memberi hadiah nanti setelah selesai kontrak saya jadi panitia. Boleh nggak ya? Nah, ketika sudah selesai hadiah ini sebabnya itu karena dia beli sapi yang untuk disembelih panitia, atau karena disebabkan sapi yang dia sembelih untuk yang lain. Kalau dia disebabkan karena sapi yang dibeli oleh panitia untuk disembelih hari raya kurban, itu dia masih ada keterikatan dengan itu gitu loh. Masih ada keterikatan dengan status dia sebagai panitia. Kalau nanti misalnya mau mengambil hadiah dari pedagang setelah selesai dari panitia, beli sapinya pribadi, nah ini baru halal bagi dia gitu. Yang dia tidak terkait dengan penyelenggaraan kurban di mana dia diamanahi sebagai panitia. Jadi seperti itu Pak. Karena tadi masih terkait dengan sapi yang dibeli untuk kurban, maka masih belum boleh itu. Itu hanya hadiah yang di pending ditunda nanti saja ya. Allahu ta'ala a'lam. Masih ada sisa waktu? Nggih, monggo. Kalau hewan kurban yang disumbangkan oleh perusahaan, nah ini bagaimana? Instansi. Nah, jadi contoh ini satu perusahaan menyumbangkan hewan kurban. Itu seperti apa? Yang pertama, silahkan diterima. Yang jadi pertanyaan kan di atas namakan siapa gitu. Pertanyaannya kan di situ. Korporasi atau Iya. Apakah di atas namakan korporasi? Allahu ta'ala a'lam. Mungkin kemarin kita sudah membaca hadis yang riwayat Imam Muslim ya. Ya, diriwayatkan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah, di mana Nabi mengatasnamakan kurbannya itu atas nama umatnya. Nah, pandangan yang saya pilih kemarin boleh untuk mengatasnamakan instansi yang memberi itu gitu kan, sehingga nanti pahalanya ini diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin yang bekerja di instansi tersebut. Ini pandangan yang saya pilih. Namun kemarin dalam rangka amanat ilmiah saya sampaikan 4 mazhab ini membatasi serikat kurban itu hanya 7 orang. Sementara kalau dia di instansi kan banyak tuh. Dan jadi banyak. Tapi karena spirit dari hadis Aisyah kemarin, Nabi mengatakan ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan seluruh umat Muhammad, sehingga ada makna di dalamnya itu serikat kurban ini tidak dibatasi hanya pada 7. Hanya saja yang 7 ini dia lebih afdal, dia lebih utama. Allahu ta'ala a'lam. Jadi demikian. Yang lain silahkan. Berapa menit lagi Isya?
Ah, 2 menit lagi. 2 menit. Spesifik aja Ustaz. Nggih, nggih. Sama seperti pertanyaan Pak Wisnu tadi. Nggih. Ini lebih spesifik karena kasusnya Citraland itu menyumbangkan kurbankan satu kambing atau kurban, mengkurbankan. Tapi kan karena tadi sifatnya bukan satu orang nama, kita bersepakat semalam itu ini bukan kurban tapi hadiah saja, sehingga apa namanya, makanya ditanyakan Ustaz. Jadi kita kemarin semalam itu bersepakat untuk menyembelihnya lebih awal, nanti itu akan dimakan bersama-sama pada saat pelaksanaan kurban. Panitia dan Makanya jadi pertanyaan itu muncul Pak. Oke, ya. Kan yang sebagai hewan kurban Ustaz. tapi sebagai hadiah hewan saja. Tapi dari sana Iya. itu bahasanya adalah kurban, kan gitu. Iya. Hanya cuma menyumbangkan hewan kurban atas nama perusahaan. Atas nama perusahaan Citraland. Karena atas nama perusahaan jadi dianggap sedekah gitu Ustaz. Sedekah. Karena sedekah jadi dipotong jadi makan bersama untuk konsumsi pada saat pelaksanaan. Iya, iya. Sulit, Pak. Minta maaf, ini sulit ini, Pak. Artinya kalau misalnya instansinya itu seluruhnya kaum muslimin, seluruhnya muslim ya, Islam ya, dan kemudian ini untuk kurban, berarti niat tujuannya harus disembelih dengan syarat dan ketentuan kurban. Tapi ketika nanti yang yang memberikan itu non muslim, nah syaratnya kurban kan harus muslim dulu. Nggak bisa nanti disembelih ini kurban dari yang memberikan adalah non muslim. Nah, itu alternatif seperti itu bisa dilaksanakan kalau memang yang memberinya itu non muslim. Nah, ini kalau instansi kan di dalamnya ada yang muslim ada yang tidak. Sebetulnya atas namanya manajemennya itu adalah muslim Pak. Cuman kan kalau karena bicara korporasi tadi itu kan itu sudah buyar gitu sih. Iya. Buyar. Kan tidak lagi memandang muslim atas manajemennya atau siapa yang tadi ini dari perusahaan itu. Iya. Kayaknya tidak ambil keputusan bahwa hewan kurban itu jadi untuk didagangkan caranya adalah Iya. Iya, iya. Allah Ta'ala alam. Jadi untuk saat ini saya belum tahu Pak. Nanti mungkin dengan ustadz yang lain silahkan ditanyakan karena ini rumit itu tadi. Karena sudah isya ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf untuk sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.